Halo sahabat JB dan para pecinta MotoGP. Kali ini kita coba bahas dua pembalap Moto2 yang juga memanas dalam persaingan juara. Walau jelas masih terlalu dini untuk menilai dari 25% seri Moto2 2023, di mana salah satu dari dua pembalap yakni Tony Arbolino memiliki potensi naik ke MotoGP sebagai rookie tahun depan di Ducati. Dengan hati-hati kepada Motosprint bahwa Paolo Ciabatti memberikan sebuah sinyal positif ketertarikan pada pimpinan klasemen sementara jelang MotoGP Mugello ini. Seperti diketahui, pemuncak Moto2 Tony Arbolino bisa saja menjadi langkah selanjutnya untuk naik ke MotoGP bersama Ducati setelah menuai banyak kesuksesan dengan mempromosikan sejumlah pembalap Moto2. Ducati dapat bersiap untuk melakukan hal serupa pada Arbolino yang sejauh ini dua kali menjadi pemenang balapan di tahun 2023 ini. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Pembalap Moto2 yakni Tony Arbolino telah membawa permainannya ke level baru selama 5 putaran pembukaan pada musim ini. Karena saat ini dia mampu mengangkangi Pedro Acosta, baik Arbolino dan Acosta tampaknya ditakdirkan untuk melompat ke MotoGP, tetapi dengan Acosta saat ini dikontrak oleh KTM. Ducati tampaknya memiliki posisi terbaik untuk mengontrak Arbolino sebagai pengganti pembalap Gresini yakni Di Giannantonio yang sedang berjuang. Kemudian itu Direktur Olahraga Ducati Corse yakni Paolo Ciabatti tidak terkejut dengan persaingan antara Pedro Acosta dan Tony Arbolino. Menurut Ciabatti, Pedro Acosta adalah salah satu pembalap paling menjanjikan sejak tahun-tahun Moto3 dan kami tahu dia memiliki koneksi dengan KTM yang bisa dimaklumi. Kemudian Tony Arbolino juga melakukan tugasnya dengan baik. Mari kita lihat, ini terlalu dini, kami membutuhkan beberapa balapan lagi sebelum mempertimbangkan tahun depan, kata Ciabatti. Selanjutnya, Tony Arbolino sangat menyadari bahwa ada kesempatan untuk bergabung dengan MotoGP, namun ia memilih merendah seraya menyebut senior-seniornya yang merupakan anak di Valentino Rossi seperti Marco Bezzecchi masih lebih baik. Menurut Tony Arbolino, jika Anda bertanya kepada saya apakah saya sedang memikirkan langkah yang akan datang ke MotoGP, tentu saja. Namun saya tidak menganggap pemikiran itu sebagai semacam obsesi. Tentu saja saya ingin memenuhi lompatan itu tanpa terlalu merepotkan diri sendiri. Pertama-tama untuk menang lagi dengan dan untuk tim Marfidex mungkin dimulai dari Mugello. Kemudian setelah saya menunjukkan kecepatan saya untuk mendapatkan tempat di kelas atas, saya tidak terburu-buru. Saya ingin sampai di sana pada waktu yang tepat berkat umpan balik dari lintasan, kata Tony Arbolino. Sebagai catatan di mana Tony Arbolino kemungkinan besar akan menjadi cerita lain bagaimana pembalap Moto2 naik ke kelas MotoGP. Pembalap asal Italia itu tampaknya mulai dilirik oleh Ducati selain Pedro Acosta yang telah terkoneksi dengan KTM. Selanjutnya, Direktur Olahraga Ducati Corse yakni Paolo Ciabatti menilai jika Arbolino melakukan tugasnya dengan baik di Moto2. Meski begitu, mereka masih membutuhkan beberapa balapan lagi untuk mempertimbangkan rencana mereka tahun depan. Kemudian itu Arbolino tak menampik keinginan untuk tampil di MotoGP, tapi dia mengaku tak mau terlalu terobsesi. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 2021 yakni Fabio Quartararo juga mengungkapkan 3 pembalap yang menjadi sahabat yang sekaligus para pembalap favoritnya. Baru-baru ini Fabio Quartararo diketahui merayu tim prinsipal Pramac Racing yakni Paolo Ciampioti agar menggait Tony Arbolino untuk musim
MotoGP 2024. Arbolino saat ini salah satu kandidat juara dunia Moto2 2023. Kemudian itu Tiger Tony, begitu nama bekennya, salah satu pembalap kebanggaan Italia tapi bukan anggota VR 46 Rider Academy. Tony Arbolino kini duduk di peringkat pertama pada klasemen sementara pembalap Moto2 dengan raihan 94 poin. Dia unggul dari pembalap Red Bull KTM aja yakni Pedro Acosta yang mengoleksi 74 poin. Selanjutnya, Fabio Quartararo berharap Arbolino menyusulnya ke MotoGP pada 2024. Ia yakin Pramac bakal jadi tim yang tepat bagi sahabatnya itu. Skuad MotoGP itu asal Italia dan tim satelit Ducati. Toh kontrak pembalap Johan Zarco dan Jorge Martin juga bakal habis akhir musim ini. Saya berharap ia atau Tony bisa naik MotoGP bareng Pramac, di mana Paolo Ciampiotti tim prinsipal kawan baik saya. Saya juga berkata padanya beberapa kali, ayolah kait saja Tony, kata Fabio Quartararo. Selanjutnya sahabat Fabio Quartararo lainnya yakni Jack Dixon kini di peringkat 6 klasemen, namun pembalap Inde gas-gas Aspar M2 ini sempat diminta membela Petronas Yamaha SRT di kelas tertinggi untuk menggantikan Franco Morbidelli yang cedera lutut sejak 2021 lalu. Adapun Ayumu Sasaki asal Jepang kini membalap di Moto3, kemampuan Ayumu juga tidak bisa dianggap remeh. Kemudian itu pembalap Red Bull KTM Ajo Moto2 yakni Pedro Acosta juga mengaku bertekad untuk naik ke MotoGP pada 2024 bersama KTM. Namun ia juga menyadari bahwa peluangnya sangat tipis karena Brad Binder dan Jack Miller tampil sangat baik pada awal musim ini dan mereka terikat kontrak dengan KTM selama 2 tahun. Acosta memang menggemparkan GP usai menjuarai Moto3 2021 dengan status debutan. Talentanya yang hebat pun membuatnya berkali-kali ditawari kontrak untuk langsung naik ke MotoGP. Namun ia menolak karena ingin belajar di Moto2 lebih dulu. Kini ia terbukti bisa meramalkan perebutan gelar di kelas itu. Namun jika tak bisa membela Red Bull KTM Factory Racing, Acosta mengaku akan memilih membela gas-gas Factory Racing Tech 3. Sebagai catatan, gas-gas merupakan anak perusahaan KTM. Meski begitu, gas-gas sendiri juga masih terikat kontrak dengan Pol Espargaro dan Augusto Fernandez selama 2 musim. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.